Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaim bi kitabil hakim. Wajib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamtu. Qala inni ja'iluka linnas imama. Qala min dzurriyyati qala la yanalu dzalimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih kita memiliki kesempatan hidup, kemudian sehat walafiat, kita masih bisa melaksanakan suku ini hadir di sini mentafakuri sejarah sunnah Nabi Ibrahim Nabiullah yang menjadi contoh bagi umat manusia di dunia dalam menyelesaikan segala persoalan kita pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa aturkan kepada Rasul-Rasul Allah, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pendukungnya sampai pada hari ini. Saudara-saudara, masih dalam suasana Idul Adha, kita harus mengingat mentafakuri sunnah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah merupakan uswatun hasanah, oleh Allah diangkat sebagai contoh teladan di dalam kehidupan manusia di dunia sekarang ini. Nabi Ibrahim digelari oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah, karena dia telah berhasil membangun kehidupan di dunia ini. Walaupun awal pertamanya kisah Nabi Ibrahim lahir di tengah-tengah kehidupan jahiliyah, di dalam kehidupan raja yang dolim. Lahir Ibrahim di kota Babylon, negara pusat di bawah kekuasaan Raja Namrud, raja yang sangat dolim di dalam memperlakukan aturan hidup. Dan Ibrahim memiliki ayah bapa yang dalam sejarah disebutkan pekerjaannya membuat patung untuk disembah atau sembahan manusia. Ibrahim terpanggil untuk meluruskan kondisi yang jahiliyah seperti itu. Dia berusaha menyadarkan bapaknya bahwa hidup itu harus berlandaskan oleh iman kepada Allah, bukan memuja benda. Tapi justru Ibrahim bahkan diadukan ke rajanya, Raja Namrud. Raja Namrud oleh Ibrahim ditentang dengan hidup diskriminasi, memecah belah rakyat. Sebagian dipijak, sebagian rakyat diangkat, sehingga telah pecah belahnya kehidupan. Di saat Ibrahim memberikan alternatif menentang kebijakan raja menghukum berat. Raja mengajak rakyatnya untuk membuat api unggun yang besar. Kemudian Ibrahim melemparkan ke tengah-tengah api yang begitu besar dalam sejarahnya, secara fisik, tapi ungkapannya. Kemudian selama 40 hari 40 malam, tapi Allah menjelaskan dalam surah As-Saffat, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah menyatakan, hai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Ternyata setelah 40 hari 40 malam api unggun mati, Ibrahim tetap hidup dan segar. Lalu Ibrahim mendapat perintah harus hijrah ke Mesir. Di Mesir gagal, lanjutan hijrahnya ke Palestina. Di Palestina nikah dengan Siti Sarah. Terus dakwah di Palestina, dia tidak memiliki anak. Dia diperintah hijrah lagi ke Mekah, jumpa Siti Hajar, menikah Siti Hajar. Kemudian di usia 100 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan, untuk melanjutkan perjuangannya. Allah berikan kabar gembira akan lahirnya seorang anak soleh Ismail. Kemudian Ibrahim harus berangkat lagi ke Palestina sejak setelah lahirnya Ismail. Diuji Siti Hajar, bagaimana setelah anak lahir dia harus meninggalkan istri dan anak bayi. Tapi itulah kehendak Allah, rancangan pasti Allah. Siti Hajar menerima dengan sabar. Tapi hasil Ismail dalam keadaan nangis. Siti Hajar mencari hidup, mencari air, artinya kebutuhan hidup. Dari kaki yang memijak tanah menjerit-jerit Ismail itulah yang melahirkan keluar air, sumber mata air, sumber jam-jam sampai pada hari ini diawali oleh Nabi Ismail. Itu kemandirian seorang anak dalam keadaan menangis sebagai lambang kesejahteraan umat manusia. Terus kembali ke Palestina, dan Palestina juga Siti Sarah hamil lagi dan melahirkan anaknya Ishak.
Setelah Ishak lahir, Nabi Ismail kembali lagi ke Makkah. Kemudian Nabi Ismail sudah jadi anak besar dan dewasa, malah Allah di dalam surah memberitakannya bahwasanya ini arafil manam anni adbahuka. Aku melihat di dalam perjuangan ajaran Allah ini kok Ismail harus disembelih. Ismail menjawab, kalau itu perintah Allah lakukan, tapi dengan syarat. 4 syarat saya minta. Bapak tajamkan pisaunya dulu supaya aku tidak sakit. Segera menyembelihnya cepat-cepat, ikat kaki dan tangan kuat, dan Bapak jangan melihat wajah. Wajahku jangan dilihat, tutuplah. Nabi Ibrahim setuju dengan syarat permintaan Nabi Ismail. Kemudian di dalam Quran secara redaksi dijelaskan seperti itu. Bisa pisau mengenal leher, maka Allah memanggil Ibrahim. Ibrahim, kau sudah lulus dengan ujian pengorbanan. Aku ganti pengorbanan itu dengan hewan kurban. Jadi yang disembelih rupanya bukan Ismail tapi hewan kurban sejenis kambing sekarang ini. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, aku abadikan sunnahku ini kepada seluruh umat manusia. Setiap Idul Adha, maka siapa yang punya kemampuan untuk membeli hewan kambing, kemudian dia tidak lakukan penyembelihan hewan, kata Nabi Muhammad ditegaskan, dia jangan coba-coba mendekati tempat sholat, karena supaya lambang dia pelit mencintai benda. Karena itulah menjadi tradisi sunnah sampai sekarang ini. Di bulan Idul Adha semua orang iman terpanggil untuk hidup senasib penanggungan dengan sesamanya, sama-sama merasakan harta yang dimilikinya untuk dimakan bersama, sehingga terjadilah setiap Idul Adha diharuskan menyembelih hewan kurban. Kemudian fakulu minha, boleh makan yang mau kurban tadi. Kemudian fakulu minha wabak isal fakir, kemudian bagikan kepada orang yang sangat membutuhkan, artinya dimakan sama-sama. Nah, misi Nabi Ibrahim dengan seperti tadi di surat Al-Baqarah ayat 34, wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahu inni ja'il kalinasi imam. Aku hadapkan satu batu ujian kepadamu, mengujimu Ibrahim dengan wahyu yang aku ajarkan ini. Kalau bisa harus menjadi pemimpin, imam di seluruh umat manusia di dunia. Itulah ujian dari Allah. Karena itulah Ibrahim dengan misi ini tadi, Ismail dan dibawa untuk membangun Baitullah, untuk menghidupkan kembali syariat haji. Dan di surat Al-Hajj ayat 20 itu serukan kepada seluruh manusia untuk haji. Jadi Ibrahim melaksanakan haji, mengembalikan ke atas bahwa tonggak batu hitam itu oleh Ibrahim diabadikan, bahwa pernikahan bapa manusia Adam dan Hawa adalah batu hitam Hajar Aswad, dan anak-anaknya dulu zaman Nabi Adam, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada anakmu Adam untuk menghadap keliling dengan batu hitam itu, melaksanakan sholat agar terwujudnya persaudaraan manusia di dunia. Itulah sholat dan tonggak tadi, tonggak jamaah Islam di dunia. Karena itu Ibrahim kembalikan kepada asal usul kejadian manusia, bahwa manusia lahir dari satu bapa, satu ibu, Adam dan Hawa. Dan itu diingatkan oleh seluruh nabi di dalam haji Arafah, berupa Arafah. Ya ayuhan nas, inna robba wahid, wal aba wahid, wa inna dina wahid, wa la yasatil arabi bi ahadikum la min abdin wa la ummin, inna ma yalisan. Aman takallama al-arabiyyah fa huwa arab. Setiap khutbah di Arafah itu Nabi berpidato, wahai manusia, ingat-ingatlah hidup kalian. Allah itu satu, pemersatu. Bapak kalian satu sama. Din kalian juga sistem hidup kalian satu sama. Artinya kalian harus hidup bersaudara di bumi Allah ini. Kemudian itulah rancangan pasti Allah. Dan Allah berikan kabar gembira siapa yang bisa membangun persaudaraan di bumi Allah ini hidupnya. Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, tempat yang terbaik jannah. Tapi barang siapa yang hidupnya menurut dirinya sendiri, bahkan melahirkan pecah belahnya kehidupan dunia, Allah berikan ancaman tadi yang dibacakan tadi di surat At-Taubah. Waman kafara fa innahu waman kafara tsumma adtarmuhu ila adabin nar.
Barang siapa yang hidup menurut dirinya sendiri dan tidak mau hidup disusun dalam satu jamaah Islam, dia akan mendapatkan sekeping kenikmatan dunia yang sementara. Setelah itu harta yang dia miliki akan menjerumuskan diri sendiri ke dalam kehidupan azab bencana yang sangat menyakitkan. Itulah ancaman Allah. Jadi Nabi Ibrahim dengan mengembalikan ke bapak tonggak jamaah Islam Nabi Adam, kemudian ke bawah, dia keturunnya disembelih. Bukan sembelih leher oleh Allah, sembelih rasa hawa nafsunya. Sehingga si anak tadi disembelih menjadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada bapaknya, kemudian tidak menurut dirinya sendiri dalam hidup di dunia ini. Sehingga Ibrahim dinilai oleh Allah, Khalilullah. Ibrahim berhasil dengan baik, fatammahu. Ibrahim mampu melaksanakan ujian dari Allah dengan sempurna dan baik. Jadilah Arab satu semuanya. Raja Namrud tenggelam dan bapaknya tenggelam, tapi Ibrahim minta kepada Allah, berilah aku untuk mendoakan bapak. Jadi doa seorang anak yang soleh mendoakan bapak yang kafir hanya Allah berikan khusus untuk Nabi Ibrahim saja. Dia diberikan oleh Allah. Aku berikan kepada Ibrahim untuk mendoakan bapaknya. Walaupun bapaknya kafir, tapi dia mendoakan agar Allah mengampuni segala kesalahan bapaknya. Dan dia Allah mengampuni karena dia adalah Ibrahim kekasihku. Berhasil jasa dari bapaknya tadi lahir Ibrahim. Dan Ibrahim diselamatkan dari pembunuhan raja. Dan dia menjadi Rasul, mampu menyatukan jazirah Arab menjadi bersaudara di zaman Nabi Ibrahim. Anak yang dari Ishak lahir ke Yakub, Yusuf sampai Nabi Isa. Anak yang di Mekah dari Ismail lahir sampai Nabi Muhammad. Sehingga Allah memuji Nabi Ibrahim, Khalilullah, seorang manusia Rasul kekasih Allah yang mampu membangun jamaah Islam di tingkat dunia sehingga gelarnya menjadi Bapak Jamaah. Apa yang bisa kita petik dari contoh Ibrahim tadi? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum tadi. Ayat 113 surah Al-Baqarah. Dia sudah berhasil memberikan contoh dan kalian sekarang ini kata Allah harus mengikuti contoh itu dan harus dengan karya nyata kalian itu. Apa yang bisa kita petik dari sunnah Ibrahim tadi? Contoh seorang bapak yang hidupnya mau mempersatukan anak cucunya untuk dibawa kepada Allah. Pesan-pesan Nabi Ibrahim, pesan Nabi Ismail, pesan Nabi Ishak, Yakub tadi sebelum meninggal dua wasiat kepada anak cucunya. Mau bentuk apa kalian hidup seperti Nabi setelah punah? Anaknya anak soleh tadi menyatakan seperti bapak yang telah diajarkan oleh Ismail, Ishak, Yakub ataupun Nabi Ibrahim, dan aku akan tetap dalam keadaan jamaah Islam dan aku akan tetap dilakukan satu sumber gerak yang dari Allah. Itulah keturunan Nabi Ibrahim tadi, sehingga kita sekarang tadi diuji oleh Allah, mampukah kita ke depan, pertama ke bawah tadi, mampu membangun jamaah anak cucu kita untuk hidup mau mengikuti Islam. Itulah nilai kita sebagai orang tua. Ke atas kita bawa persatuan kembali kepada para Rasul sehingga tidak lahirnya pecah belah kehidupan di dunia ini. Itulah lambang naik haji tadi. Tetap tonggak jamaah Islam diawali oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian contoh kedua seorang ibu Siti Hajar dan Siti Sarah, seorang ibu yang mampu mendidik. Satu, sabar mendukung suami dalam perjuangan. Dia ditinggalkan baru melahirkan Ismail, tapi ya kalau Allah yang menyuruh aku rela engkau tinggalkan karena Allah pasti menjaminku. Dengan kesabaran dia tetap hidup bisa membesarkan Ismail dalam sendirian. Begitu juga Sarah. Hanya seorang ibu yang sabar mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Kita lihat dalam Al-Quran situasi bagaimana mengasuh Musa, membesarkan Musa, bisa menjadi manusia yang berakhlak, kemudian pintar, cerdas. Kita lihat Siti Maryam bagaimana mengasuh Isa. Kita lihat Siti Aminah membesarkan Nabi Muhammad. Siti Khadijah istri Nabi mendukung perjuangannya. Betapa pentingnya seorang ibu yang menjadi jannah oleh Allah adalah mau mendidik anaknya menjadi anak soleh, anak yang cerdas, anak yang sehat. Kemudian anak yang melanjutkan perjuangannya dan istri yang mendukung suaminya dalam berjuang. Yang ketiganya contoh tadi adalah bagaimana anak soleh. Seorang ibu sangat penting dalam kehidupan Nabi, menyebutnya al-jannatu tahta fi aqdamil ummahat. Jannah itu surga bukan ada telapak kaki seorang ibu, artinya sepak terjang asuhan seorang ibu.
anak sehat, anak pintar, anak cerdas, karena di kaki ispat terjaga asuhan ibu. Karena itu tahu penting. Tuhan menjelaskan, kita tahu ibu Megawati pernah membesarkan Soekarno, mendorong suaminya menjadi presiden. Ibu Thomas Edison di Amerika, dia tidak boleh sekolah karena anak bodoh, dikembalikan lagi ke rumahnya. Surat dari gurunya, Bu, anak ibu bodoh tidak sekolah, tapi ibunya meyakinkan kamu anak pintar, ibu yang bisa mengajar kamu. Dia tidak sekolah, tapi ibunya mengajar di rumah, memberikan buku-buku. Akhirnya, dari siapa ini listrik yang ada dipakai di dunia? Hasil Thomas Edison menciptakan listrik. Dia anak kecil belajar buku-buku teknik, diajari oleh mamanya. Di dunia menjadi manusia pintar. Di saat dia ibunya meninggal, dia baca surat dari gurunya yang dirasakan ibunya. Di laci meja, Bu, ini anak ibu tidak boleh sekolah, bingung ngajarnya, akal bodoh. Ibunya sembunyikan surat, tapi setelah ibunya meninggal dibaca oleh Thomas Edison. Saya tidak diterima di sekolah karena bodoh, tapi ibu saya menyebut anak paling pintar di dunia. Begitu nangis dia memuliakan ibunya. Dia mengakui di dunia bahwa ibukulah manusia yang paling mulia di dunia yang telah membesarkannya, mendidiknya di saat orang tidak percaya bahwa dia itu bisa. Itulah seorang ibu mukjizatnya di dalam mendidik anak-anak manusia di dunia ini. Kemudian Ismail dan Ishak menjadi anak soleh yang taat kepada Allah sebagai pelanjut perjuangan dan hidup di dunia ini. Nabi menekankan, Allah menekankan bahwa aset yang bakal menyelamatkan di akhirat adalah anak soleh sebagai pelanjut perjuangan yang bisa mendoakan kembali. Karena itulah di dalam kita pada hari Idul Adha artinya kembali kepada pengorbanan untuk menelusuri melihat jejak contoh, menyelesaikan persoalan hidup kita, mulailah dari rumah tangga kita, istri kita, anak kita, generasi yang akan datang sudah dimulai oleh kita iman. Kenapa demikian? Karena kita yakin hidup akan berakhir, di mana akhir dari sebuah kehidupan adalah kematian. Kematian bukan selesai persoalan, tapi kul innal mautal ladina tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimul ghaib wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jelaskan oleh Muhammad, siapa yang lari dari kematian, tetap kematian akan menjemputmu. Dan apa itu kematian? Kamu akan dikembalikan kepada rancangan pasti ilmu Allah yang telah dirancang bahwa manusia di dunia bisakah melakukan wakil Allah di bumi melaksanakan konsep Allah, dan dibuktikanlah ke dalam kenyataan sehingga Allah akan memberitakan apa yang telah kamu kerjakan selama hidup ini. Bagi manusia yang bisa sempatlah hidup sekarang, hidup bahagialah hidup pasti di saat kita berhadapan dengan Allah. Tapi barang siapa kita lupa ataupun kita ini tidak mau tahu dengan persoalan hari ini untuk masa dalam di akhirat, maka kerugian penyesalan yang tidak bisa kita ulang kembali. Karena itulah marilah kita jadikan istighfar untuk sama-sama kita merenung, mentafakuri, marilah kita sama-sama kumpul, hidup di dalam pengajian, kemudian bina diri kita, bina keluarga kita, dan insya Allah kita akan selesai keluar dari segala macam persoalan dunia, dan kita Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah di dunia. Kita bahagia kembali kepada Allah pada waktunya nanti kita akan mendapat tempat yang terbaik. Itulah harapan kita bersama. Baiklah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan kekuatan di dalam melaksanakan hidup ini, untuk selalu mendapat bimbingan dari Allah dalam melaksanakan hidup kehidupan dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal azim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin dan tanhal bil qur wa tanfa'u bil qur'an wa tudbil hawaij wa tunalu bil qaim wa husnul khawatim mustaqbal mawi bil khairin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa nafsin ma'lum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwilna bi sakaratil maut wa najat minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami, dosa-dosa ibu bapak kami, orang tua kami, dosa-dosa saudara kami, dosa-dosa orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami, dosa-dosa
seluruh umat Islam di dunia ini, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, kepadamu kami melaksanakan ajaran ilmu yang kau ajarkan, kepadamu kami mengabdi. Engkau yang telah pernah menyelamatkan Nabi Nuh dari badai banjir yang menggelamkan dunia. Engkau yang telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang menyala. Engkau yang telah menyelamatkan Nabi Yunus dari gelapnya perut ikan. Engkau yang telah menyelamatkan Nabi Isa dari salib orang-orang kafir. Engkau yang telah menyelamatkan Nabi Muhammad dari makannya orang-orang Quraisy. Kami dengarlah rintihan-rintihan doa kami, orang yang lemah, lindungilah kami, jamaah kami, masyarakat kami, anak-anak kami, keluarga kami dari berbagai macam dosa dan ajakan setan. Berikan kepada kami kemampuan untuk mempelajari ajaran ilmu. Berikanlah kepada kami kemampuan membangun jamaah Islam. Tanpa jamaah ini kami tidak akan bisa berbuat amal soleh dalam melaksanakan ajaran ini. Allahumma ya Allah, kepadamu kami mengharap rahmat, hidayah, petunjuk dan pertolongan. Berilah kekuatan kami dalam memperjuangkan ajaran ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kepada kami kemampuan membangun dunia yang selamat. Beri kemampuan membangun kehidupan dunia yang damai, selamat dan sejahtera. Dan berilah kemampuan kepada kami menuju akhirat pas mendatang yang selamat, damai dan sejahtera. Jaga dan peliharalah kami dari ajab dunia dan ajab akhirat. Subhanallah wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.